Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'buduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang adik-adik sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka di sini, di ruangan ini, di siang yang penuh barokah ini insyaallah, dalam rangka kajian atau mengaji, nggak tahu saya cuman dikasih temanya itu cukup menyulitkan buat saya, yang berjudul Cinta Sejati. Siapa ini dari kalian biang keroknya yang membuat tema tersebut? Saya mau tanya. Nggak ada yang mengaku. Ya sudah, namanya juga cinta. Cinta itu ketertarikan individu kepada individu yang lain. Itu yang ada dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sejati itu bermakna murni, tulen, itu juga dari KBBI. Jadi kalau cinta sejati itu tertariknya seorang individu kepada individu yang lain, bukan karena tali, terus ditaleni terus ditarik, bukan, tapi karena ada perasaan yang terlibat di sana, dan itu murni tanpa campur tangan dari orang lain, murni dari dalam dirinya sendiri. Jadi namanya juga pengetahuan, walaupun ini temanya cinta sejati, ada rumus tentang ilmu pengetahuan, kita bisa gali. Paling tidak dalam filsafat Yunani itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau cinta kita tarik ke situ, hasilnya ada pertanyaan, mahual cinta, apa itu cinta? Terus why, bagaimana itu cinta? Terus aksiologinya, untuk apa itu cinta? Satu persatu nanti akan kita bedah. Kalau waktunya nyanda, orang nyanda yuk wassalam. Jadi tadi sudah ontologinya, menurut KBBI itu seperti itu. Cinta adalah tertariknya individu kepada individu yang lain. Sebagaimana juga dalam bahasa Arab, cinta itu banyak sekali kata-katanya. Ada al-hub, kalimah cinta itu yang pertama al-hub, terus al-wad, wadud atau widat, mawaddah bisa juga. Terus yang ketiga hawa, terus ada juga rahmah. Itu semua maknanya bisa dimaknai ke arah cinta, tapi masing-masing punya ciri khas tersendiri, masing-masing kalimah tadi. Kalau al-hub mailu syakhsin ila syakhsil ukhra, hampir sama, kecenderungan atau ketertarikan seseorang kepada seseorang yang lain. Kalau mawaddah itu lebih ke arah kasih sayang seorang kepada seorang yang lain. Rahmah itu apa ya? Cinta kasih seseorang yang levelnya lebih tinggi kepada yang lebih di bawahnya. Seperti cintanya Tuhan kepada kita, itu bukan mawaddah, bukan, tapi ke arah rahmah. Makanya banyak kiai-kiai kita
arep-arepa rahmate Gusti Allah. Dambakanlah rahmatnya Gusti Allah, bukan dambakanlah cintanya Gusti Allah, enggak, mahabbahnya Gusti Allah, enggak, tapi rahmatnya Gusti Allah. Jadi ada sebuah buku yang berjudul The Art of Loving atau Seni Mencintai. Buku itu ditulis oleh filsuf Jerman, Erich Fromm namanya. From mana bukan? Itu nama Erich Fromm. Dia mendefinisikan cinta itu sesuatu yang aktif. Cinta adalah sesuatu yang aktif. Cinta itu berdiri bukan jatuh. Jadi nggak ada yang namanya falling in love, adanya standing in love. Cinta itu memberi, bukan menerima. Jadi diarahkan ke hal-hal yang positif. Cinta itu aktif, bukan pasif. Dalam diri manusia, ini saya menyadur kata-katanya Plato, terbagi menjadi 3. Rohnya manusia itu ada 3 pembagian. Yang pertama, epitumia, sifatnya itu nafsu makan, nafsu minum. Terus ada lagi yang kedua, tomos itu rasa, semangat, agresi dan lain sebagainya. Yang ketiga, logistikon, itu ke arah berpikir, logika. Jadi kalau seseorang cintanya itu murni 100%, 3-tiganya itu harus ada. Nafsu ada, emosi atau rasa juga ada, pikirannya juga harus ada. Jangan cinta buta terus pikirannya hilang. Nafsunya juga dikendalikan, karena kita beragama itu harus ada tata caranya. Agama saya Islam. Agama kalian apa? Saya Muslim, kalian non Muslim. Karena kalian muslimah. Manual book atau buku petunjuknya umat Islam itu Al-Quran, hadis. Dasar hukumnya orang NU itu ada 4: Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tapi yang paling utama dari 4 itu adalah yang 2, Al-Quran dan hadis. Jadi kita kembalikan masalah cinta, kita cari ayat-ayat Al-Quran, kita cari hadis-hadis yang berkenaan dengan cinta. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Gusti Allah berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita. Ada perintah di situ, qul. Qul itu katakanlah. Dari kata qala, fil amarnya qul. Kanjeng Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian manusia cinta kepada Allah, ikutilah cara Kanjeng Nabi Muhammad mencintai Gusti Allah. Niscaya Allah juga akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Gusti Allah itu Maha Pengampun. Wallahu ghafurur rahim. Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi hambanya. Terus ada juga
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini persinggungan tentang cinta kita kepada dunia. Itu sudah diwanti-wanti kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepingin menjadi pribadi yang baik, lan tanalul birra, tidak akan sampai seseorang kepada kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga dia menginfakkan apa yang mereka cintai. Dalam prakteknya, kalau kita baca ayat tersebut ketoknya gampang mocone, tapi prakteknya sangat susah sekali. Kita disuruh menginfakkan, mewakafkan apa yang kita cintai. Jadi materi apapun yang ada di dunia ini enggak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita cinta mati kepada materi yang kita punya, tapi kalau kita tidak berani menginfakkan itu, berarti kita bukan kategori sebagai orang yang baik. Susah pada prakteknya. Wong ketika Jumatan saja, saya ceritakan, kalian kan belum pernah Jumatan. Saya ini yang bolak-balik Jumatan, yang lebih pengalaman tentang Jumatan itu saya daripada kalian. Jumatan itu biasanya ada kotak amal jalan. Pas sampai depan kita, ngerogoh sak, lurus yang paling elik, paling kucel, nominalnya paling sedikit, kita masukkan untuk infak. Padahal secara materi kita lebih cinta yang nominalnya yang lebih gede daripada yang kecil. Kenapa yang kita infakkan yang paling kecil? Seandainya di saku kita tidak ada yang kecil, ngono wae kotak infaknya dilewatkan, dijalankan lagi. Jadi infaknya sebatas terhadap barang-barang yang tidak terlalu kita cintai. Susah untuk mencapai level orang yang baik, ternyata susah sekali. Terus tanda-tanda orang yang beriman itu juga ada bersinggungan dengan cinta juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat di surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wudda itu dari kata wadud tadi, salah satu asma'nya Gusti Allah, namanya Gusti Allah, Al-Wadudu. Di Asmaul Husna kan ada. Jadi orang yang beriman innal ladzina amanu wa amilus solihat, dan orang yang mengerjakan amal baik, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, akan menjadikan Gusti Allah itu sebagai satu-satunya yang dicintai. Pembahasan kita tentang cinta sejati. Cinta sejati kita tentulah kepada yang memberikan kita nyawa, yang memberikan kita rizki dan lain sebagainya. Kalau tentang dunia ya bola. Tapi di hadis Kanjeng Nabi juga mengajari kita untuk tetap mencintai pasangan hidup kita. Atau sesama muslim juga kita dianjurkan untuk saling mengasihi. Al muslimu akhul muslim, sedulur sama orang muslim itu sedulure wong muslim. Jadi ini hadisnya itu muslim dulure muslim, muslimah dulure muslimah, nek muslim bojone muslimah. Itu kodratnya seperti itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, ini agak keras juga.
Pesannya Kanjeng Nabi dalam hadisnya, ora iman atau tidak termasuk orang mukmin kalian semua ketika kalian tidak bisa mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian masing-masing. Padahal karo dulur wae kadang ora rukun. Ya enggak? Kuwi dulur. Apa meneh karo kanca? Kuwi kanca apa meneh karo wong sing ora kenal. Padahal sesama muslim. Tadi kan garis besarnya al muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu saudaranya orang muslim juga. Ini ada juga, tapi enggak termasuk hadis kayaknya. Kalau termasuk hadis juga mungkin mungkote, tidak sampai kepada Kanjeng Nabi. Yang masyhur ini kalam salafus shalih, ulama-ulama terdahulu. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Itu pangkal dari segala kesalahan. Jadi kalau cinta kita cinta kepada dunia, adalah itu tanda-tanda kita menuju kehancuran. Di sini apa yang bisa saya sampaikan, cinta sejati itu cinta kita kepada Rabbul Izzati atau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mencontoh beberapa orang-orang yang cintanya dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Kanjeng Nabi, yang kedua biasanya itu ulama-ulama ahli sufi. Kalau kalian perempuan, saya carikan contoh dari golongan perempuan. Ada sufi terkenal namanya Rabi'atul Adawiyah. Dewi Rabi'atul Adawiyah ini orang Irak, orang Basrah. Beliau lahir di Basrah, sekarang Irak. Seumur hidup tidak pernah melaksanakan pernikahan. Bukan karena dia benci dengan pernikahan, tapi karena dia takut kalau menikah cintanya kepada Allah akan berkurang dan berpaling dari Allah. Bukan berarti dia enggak mengamalkan sunnahnya Kanjeng Nabi, karena sunnahnya Kanjeng Nabi itu faman raghiba an sunnati falaisa minni. Dia enggak benci nikah, tapi dia takut untuk melaksanakan pernikahan. Yang dibenci sama Kanjeng Nabi itu, yang tidak diakui umatnya Kanjeng Nabi itu orang yang benci dengan pernikahan, bukan orang yang tidak mau menikah. Karena alasan beliau tidak mau menikah itu karena takut memalingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan nanti bisa kalian baca-baca sendiri bagaimana sejarahnya Rabi'atul Adawiyah itu seperti apa. Rino wengi ibadah kanggo Gusti Allah, diajak nikah sama Imam Hasan Al-Basri, berkali-kali beliau menolak. Udah, kiranya cukup, saya cukupkan sekian bukan sekalian penjelasan singkat tentang cinta sejati tadi. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan dikemukakan pertanyaannya. Kemuka itu maju. enggak usah, dari situ aja cukup. Silakan disampaikan pertanyaannya. Kalau saya bisa ya saya jawab. Kalau saya nggak bisa, kita jadikan PR bersama. Karena saya juga masih dalam taraf belajar. Seumur hidup sebagai manusia kita itu harus belajar. Silakan. Pak, mau tanya, bagaimana sikap kita sebagai pecinta Allah ketika agama Allah dilecehkan seperti contoh Rasmus Paludan? Ini pertanyaan bagus sekali. Rasmus Paludan itu seorang tokoh politik dari Swedia.
beberapa kali dia melakukan kegiatan yang atau kegiatannya itu kontroversial, termasuk membakar Al-Quran. Kan termasuk salah satu bentuk pelecehan dia terhadap agama kita. Melecehkan agama Islam juga termasuk melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pecinta Allah, bagaimana sikap kalian ketika kasih kalian dilecehkan oleh orang lain? Tentu saja kita tidak terima. Paling tidak di hati kalian itu timbul pembelaan, terus diaplikasikan atau diterjemahkan dengan sikap pembelaan kalian. Mungkin hanya sebatas di medsos saja, karena mengingat jarak Swedia dengan Ngagel ini sangat jauh sekali. Sangat mustahil kalau kita kesana terus nutuki sirai Rasmus Paludan. Itu butuh ongkos yang banyak. Yos, ginilah, teguhkan di hati kita bahwa kita benar-benar sakit hati atas perlakuan seperti itu. Bagaimanapun juga itu melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melecehkan kitabnya. Sakit hati kita, terus kita protes. Sing iso yang bisa kita laksanakan sekarang protesnya paling kan di medsos. Kita nggak bisa seperti Turki melayangkan nota protes ke negara Swedia. Itu kan bentuk hubungan diplomasi negara kan beda lagi. Turki itu sudah melakukan nota atau mengirimkan nota protes yang keras kepada negara Swedia, termasuk di dalamnya itu berisi bagaimana nanti kalau ada warga Swedia berkunjung ke negara-negara muslim, apakah bisa terjamin keamanannya gara-gara Swedia tidak ngasih respon apapun terhadap warganya yang bernama Rasmus Paludan tersebut. Saya kira itu. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Bagaimana kisah percintaan seseorang yang terindikasi LGBT? Apakah itu sudah kodratnya manusia? Terima kasih. Ini kalau ke Piala Dunia kemarin di Qatar, ada beberapa negara yang memperjuangkan tentang kesetaraan gender termasuk LGBT, terus ditolak dengan keras, termasuk peserta Piala Dunia yang dari mana itu, Jerman atau apa, pesawatnya tidak boleh mendarat di Qatar karena ada lambangnya LGBT, ya kan. Sebagai orang Islam, kita berpegang pada Al-Quran. Dalam surat Yasin itu ada Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardi. Terus Ketoror atau Yasinan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardi min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah sudah menciptakan pasangan dari setiap apa yang ada, apa sing ana ning bumi ini. Pasangan kita dari jenis kita. Bukan berarti terus sejenis, bukan, tapi sesuai kodratnya. Nabi Adam berpasangan dengan Siti Hawa. Tidak ada Suparno berpasangan dengan Paijan, tidak ada. Kodratnya manusia harus kita berkaca pada nenek moyang kita, Nabi Adam. Kecuali kalau orang-orang yang mendukung LGBT itu nenek moyangnya bukan Nabi Adam. Bolehlah dia mau mencintai siapa, mencintai apa, terserah. Tapi kalau kita sebagai anak cucu Nabi Adam, paling tidak ya mudah aja, sederhana, kita berkaca pada Nabi Adam. Nabi Adam itu pasangannya Siti Hawa. Jadi kalau saya Fakhruddin ya dengan Nyonya
Saya kira itu. Masih ada lagi yang mau bertanya? Oke Pak, dari cinta sendiri, cinta tuh gak lepas dari pernikahan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tentang pernikahan atau cinta beda agama? Terima kasih. Kalian tingkatan apa sih? Alia pertanyaannya sabut-abut ini. Yo. Gini, sampai kopiah saya ke belakang ini. Berarti mikir keras ini. Cinta beda agama, agamanya beda berarti Tuhannya beda, servernya beda, providernya beda, itu berat di ongkos. Ibarat roaming provider ini yo nggak ketemu lah. Gini aja, di fikih klasik itu diperbolehkan cinta atau pernikahan beda antara muslim dengan ahlul kitab, bukan muslimah, bukan. Yang boleh itu muslim. Jadi laki-laki Islam itu boleh menikah dengan wanita dari golongan ahlul kitab. Itu termasuk toleransi yang sangat lentur lah. Jadi tidak harus wong muslim harus dengan muslimah, tapi ada alternatif, muslim bisa menikah dengan ahlul kitab. Pertanyaannya, ahlul kitab sekarang itu masih atau sudah enggak ada? Ahlul kitab itu kan orang-orang yang mempunyai kitab selain Al-Quran. Kitabnya Allah yang diturunkan itu ada berapa? 4. Apa? Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang disebut dengan ahlul kitab itu orang-orang yang memakai kitab selain Al-Quran, yang berarti Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, pertanyaannya, apakah ada dari zaman sekarang ini yang memakai 3 kitab itu? Kalaupun ada, rata-rata sudah tidak murni lagi. Kitab-kitab mereka sudah termodifikasi, diterjemahkan ke sana ke sini, sehingga substansi dari kitab tersebut sudah agak-agak hilang. Karena ini namanya penerjemahan juga kadang ada mengurangi, kadang juga ada menambahi. Itu yang saya tahu dari proses menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi bisa dibilang tidak murni lagi, tidak sejati lagi kitabnya itu. Kalaupun sekarang masih maksa itu sebagai ahlul kitab, ya terserah, monggo lah, kita nggak bisa menjustifikasi keinginan mereka. Yang jelas kita selamatkan sendiri golongan kita, anak-anak kita, supaya tidak melaksanakan pernikahan beda agama, karena itu sangat crowded, kacau beribadahnya itu loh. Siji lurus straight ke Allah, satunya lagi belak-belok nggak tahu kemana. Kalau saya sendiri sangat tidak mendukung lah, tidak mendukung dengan praktek pernikahan antar agama itu. Sudah? Atau masih ada lagi? Saya kira saya mohon maaf dengan apa yang saya sampaikan, mungkin penuh dengan kekurangan, banyak sekali kekurangan karena keterbatasan pengetahuan saya juga. Saya cukupkan sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.